Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara ada dalam kasih dan juga pemeliharaan Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa ya, mohon pimpinannya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Engkau boleh memberkati kami, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Saya akan membaca beberapa ayat di dalamnya, ayat yang pertama, kedua. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Kemudian ayatnya yang kelima, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Kemudian ayatnya yang ketujuh, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, terkadang kesulitan di dalam kehidupan, beratnya beban kehidupan yang kita tanggung, dan kesehatan yang mungkin semakin menurun, tidak jarang di antara kita bisa mempertanyakan kasih Tuhan. Tidak sedikit juga di antara kita bisa meragukan akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Sebagaimana bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tidak sedikit memang tantangan yang mereka hadapi. Baik dari alam, dari orang maupun dari di dalam diri mereka sendiri. Seperti kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka punya kebutuhan. Kalau kemarin mereka pengen makan, Tuhan kasih makan, mereka berjalan, Tuhan kasih tiang awan, tiang api. Dan ini ada masalah lagi Masalahnya apa? Mereka pengen minum dan tidak ada minum. Saudara bisa bayangkan di padang gurun seperti itu memang tidak mudah. Nah, tetapi selanjutnya memang Allah menyediakan air minum itu. Tapi itu diawali dengan sungut-sungutnya bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal-hal demikian ini seringkali menjadi gambaran di dalam kehidupan kita. Kita itu kadang mau bersungut-sungut kepada Tuhan. Padahal pemeliharaan Tuhan, karya Tuhan itu sudah banyak yang Tuhan sudah kerjakan. Bahkan berkat Tuhan itu bisa dikatakan selalu baru tiap hari. Tetapi setiap hari kita juga bergumul akan kebutuhan-kebutuhan kita yang lainnya. Dan sering kali kita juga meragukan Tuhan dan mungkin kita juga pernah berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Adakah Tuhan hari ini di tengah pergumulan yang saya hadapi? Adakah Tuhan di tengah sakit penyakit yang saat ini sedang saya jalani? Bapak Ibu Saudara, kadang kita mempertanyakan banyak hal tentang Tuhan. Padahal Tuhan
sudah menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan sudah menyatakan pemeliharaannya di dalam hidup kita. Sadarkah kita? Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ya, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Bukankah ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan? Bukankah Tuhan sudah menyatakan pemeliharaannya di dalam hidup kita? Nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan. Keluarga yang masih Tuhan berikan. Pekerjaan yang hari ini masih kita kerjakan. Atau apapun itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mengerti di dalam hidup kita. Bahkan Dia lebih mengerti dari apa yang kita tahu di dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari peristiwa yang Tuhan izinkan di Masa dan Meriba ini. Mari belajarlah menghitung-hitung berkat Tuhan. Mari kita belajar mengingat kembali pertolongan demi pertolongan yang sudah Tuhan berikan. Dan mari kita lihat bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita sampai hari ini. Kita sadar kalau hari ini kita ada, itu karena berkat dan kemurahan Tuhan. Mari saudara kita gunakan setiap waktu di dalam hidup kita dengan baik. Mari kita kerjakan semuanya ini dengan pertolongan yang daripada Tuhan saja. Dan kita percaya berkat Tuhan senantiasa mengiring kita untuk setiap kita boleh membawa hidup kita kepada Tuhan kita. Dan jika ada di antara kita, marilah kita berseru kepada Tuhan. Memohon belas kasihannya, bukan mengatur Tuhan. Siapa kita saudara harus mengatur Tuhan? Tuhan adalah Allah kita. Ya. Jadi kalaupun kita punya kebutuhan, kita punya pergumulan, mintalah dengan hormat. Jangan merasa Tuhan memang harus melakukan semuanya. Kita harus ingat siapa kita dan kita harus tahu siapa Dia. Dan mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan kita percaya Allah juga akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan jika ada sesuatu beban berat di dalam hidup kita, percayalah Tuhan tahu dan Dia senang menopang kita. Kita tidak pernah dibiarkannya sendiri menjalaninya. Tuhan, terima kasih. Ampuni sikap hati kami yang seringkali berkeluh kesah, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, dan menyalahkan orang-orang yang sekitar kami. Padahal kamilah yang mengambil setiap keputusan itu di dalam kehidupan kami. Ajari kami ya Tuhan, tahu berterima kasih, tahu mengucap syukur, dan tahu bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menjaga hati dan pikiran kami. Kami tahu di tengah masalah, di tengah pergumulan, di tengah sakit penyakit, ada banyak hal yang menjadi pertanyaan di dalam hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan Kau yang akan menjawab setiap pergumulan kami ini. Dan kami mau berdoa jika ada di antara kami yang sedang menghadapi pergumulan, kekeringan di dalam kehidupannya, karena satu dan lain hal, karena kebutuhannya, Tuhan juga yang menolong dan memberkati setiap kami, sehingga setiap kami juga boleh tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami banyak pergumulan, banyak sakit penyakit, orang-orang yang sedang mengalami berbagai pergumulan permasalahan yang ada, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjaga dan memelihara kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh ditolong untuk kita melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.